YouTube aku, yang pastinya channel YouTube yang dibuat karena tugas. Oke, langsung saja ya. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas tentang dreambook aku. Nah, judul dreambook ini adalah tak kenal maka ta'aruf. Oke, makanya langsung saja yuk kita ta'aruf. Maksudnya ta'aruf sama teman-teman semua. Kayak gitu. Maksudnya ta'aruf sama aku, teman-teman semua ta'aruf sama aku, kenalan sama aku, kayak gitu. Aduh, ngomongnya salah mulu. Grogi kalau bahas ta'aruf. Oke, teman-teman. Nah, pada bagian depan itu ada tulisan dreambook, kemudian Mita Mawaddah, kebalik ya, apa deh, Mita Mawaddah, dan bawahnya ada calon orang sukses. Nah, tengahnya itu ditempel foto, yang mana ini merupakan syarat kewajiban dari cover dreambook itu sendiri. Nah, tapi kreativitas masing-masing dari kita. Teman-teman juga boleh kalau membuat dreambook sebagai motivasi untuk teman-teman semua, motivasi hidup maksudnya. Oke, selanjutnya yang bagian kedua. Nah, aku suka banget sama kata-kata dari Insinyur Bapak Soekarno. Dia mengatakan bahwa bercita-citalah setinggi langit, karena jika kamu jatuh maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Mantap ya, Soekarno. Ini dia tulisannya. Nah, kemudian lembar ataupun halaman selanjutnya itu ada foto aku dan ada nama aku, nama panggilan aku, tempat tanggal lahir. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini ya, ini pulau apa teman-teman? Pulau Medan. Nah, ini Pulau Medan dan Pulau Medan. Salah teman-teman, maksudnya tuh Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ya, aku orang Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Nah, nama aku Mita Mawaddah. Panggilan aku tuh banyak, ada yang panggil Mita, Mite, Mite-Miteha, Maite, Mitun. Banyak banget, pokoknya kalian tuh terserah ya mau panggil apa. Nah, asal jangan panggil sayang aja. Oke, di sini ada foto aku. Dan kemudian, oh iya, lupa tempat tanggal lahir aku. Nah, tempat tanggal lahir aku tuh di Binjai, tanggal 5 bulan Oktober 2001. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ada yuk ta'aruf. Oke, teman-teman, langsung saja kita kenalan. Oke. Nah, maaf ya teman-teman kalau misalnya kebalik. Nah, di sini ada rumah, gambar rumah. Apaan nih? Oke. Nah, rumah ini adalah alamat aku. Di sini tertulis alamat aku yang di Medan itu Jalan Beringin, Binjai Utara, Kota Binjai, Kelurahan Jati Utomo, nomor 40. Nah, kemudian alamat aku yang di Bandung itu di Asrama UPI Bumi Siliwangi. Oke, siapa aja di mana suaranya yang tinggal di asrama? Langsung saja, tulisan di bawahnya, wih ada quotes nih, apa nih? Kalau mau main boleh, apalagi dengan niat baik. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada foto papa aku. Nah, aku sayang banget sama beliau. Beliau itu benar-benar menginspirasi aku banget. Orang tua aku sekaligus inspirasi buat aku. Nah, kemudian ada foto mama aku. Ya, mama aku nih ya inspirasi banget bagi aku ya, khususnya seorang wanita. Dan selanjutnya ada foto abang aku, anak pertama, namanya Mas Kiki. Aku manggilnya Mas Kiki, tapi namanya Kiki Frianda. Nah, beliau ini abang aku sekaligus ayah aku sekarang. Nah, kemudian ada ibu aku salah teman-teman, maksudnya kakak aku namanya Khairun Nisa. Nah, dia jomblo loh. Insya Allah doain ya teman-teman. Insya Allah apa ya? Insya Allah akan segera nikah, tapi belum tahu calonnya siapa. Aduh. Oke. Selanjutnya ada foto kakak. Nah, selanjutnya kakak aku. Nah, dia biasa dipanggil Milea, dan orang biasa suka ketuker yang mana aku, yang mana kakak aku, karena kami sama-sama pakai cadar, jadi orang bingung. Padahal mah gampang ya bedainnya. Ya namanya. Nah, biasa dipanggil Milea. Kemudian ada adik aku,
namanya Dinda Nadia Ilmi, dan aku sayang banget adik aku satu-satunya. Dan dia sekarang masih SD mau naik SMP gitu kalau nggak salah. Oke, langsung saja. Nah, ada di lembar pendidikan teman-teman. Nah, wow, dalam buku ada buku. Oke, kita buka. Oke, yang pertama ya aku TK, nama TK aku di TK RA Al-Mutakin, ya, deket dari rumah aku. Kemudian SD, nah SD-nya itu di SD Negeri 026793. Pastinya SD-nya juga deket sama rumah aku. Nah kemudian SMP. Nah, aku ini SMP 2 kali teman-teman. Yang pertama di SMP Negeri 5 Binjai, yang kedua di SMP Negeri 3 Binjai. Kenapa? Karena pindah dari SMP 5 ke SMP 3. Apaan sih? So iya. Oke, yang SMA di SMA Negeri 2 Binjai. Nah, katanya sih sekolah favorit, tapi ya sih emang. Tapi sekarang nggak tahu ya, semoga masih sekolah favorit di Binjai. Nah, alhamdulillah sekarang sedang lanjut pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, saya masuk PTN melalui jalur SNMPTN, dan insya Allah doainnya semoga bisa lulus 3,5 tahun. Baik, riwayat organisasi. Nah, untuk riwayat organisasi, yang pertama ketika aku SMA aku aktif di OSIS, ROHIS, dan Fornusa. Nah, di OSIS aku sebagai apa sih? Nah, di OSIS aku pernah jadi anggota divisi lingkungan hidup, ya, tanam-tanaman gitu megangnya. Jadi tanam-tanaman di sekolah tuh aku yang megang-megang gitu. Oh my god. Tapi aku emang orangnya nggak jijikan dan suka suka di ranah yang seperti itu. Nah, kemudian aku juga pernah di OSIS jadi wakil ketua di divisi yang sama, divisi lingkungan hidup. Nah, kemudian di ROHIS aku pernah jadi anggota keputrian. Padahal aku pada saat itu masih barbar, mungkin itu ya tujuannya kakak kelas aku masukin ke anggota keputrian biar aku tuh kalem, tapi tetap sama aja. Nah, di sini aku juga pernah jadi ketua keputrian. Malah jadi ketua keputrian. Kayak aku harus jaga image, tapi tetap barbar sampai sekarang. Nah, kemudian di Fornusa itu sama kayak ROHIS, tapi tingkatan dari ROHIS. Nah, Fornusa ini gabungan ROHIS seluruh kota Binjai, bahkan seluruh Indonesia, cuman cabangnya di Binjai. Jadi Fornusa ini singkatan dari Forum ROHIS Nusantara. Nah, jadi di setiap wilayah itu ada Fornusa sebenarnya teman-teman. Nah, kalau di Binjai aku pernah jadi anggota keputrian dan ketua keputrian pada saat itu tahun 2018. Nah, kalau sekarang aku di UKM Baki, ya benar, dan insya Allah masuk himpunan sih. Oke, nah kesukaan nih teman-teman, wajib diingat kesukaan aku. Aku sih sebenarnya yang namanya makanan itu aku suka semuanya, tapi syaratnya yang dimasak sama mama. Yang nggak dimasak sama mama juga suka sih. Tapi beda deh, pokoknya teman-teman pasti tahu lah ya, masakan ibu sama masakan luaran itu gimana rasanya. Dan ya kalau masakan di luaran mah mau makan kalau terpaksa nggak kita tetap ya. Tapi yang paling aku suka itu ada ayam kalasan. Nah, kemudian ada jus jeruk sama jus alpukat. Aduh, itu seger banget, aku suka banget. Dan hobi aku tuh sebenarnya berenang, baca novel, nonton film. Rebahan bisa dibilang hobi gak sih? Ya pokoknya kalau misalnya bisa dibilang hobi, aku tuh hobi rebahan. Tapi nah, aku juga hobi traveling. Sebenarnya bukan traveling sih, main mana aja, yang penting mah keluar untuk ngeluari beban. Tapi aku lebih sukanya kayak ke laut, gunung sih bisa dibilang kayak gitu, pokoknya main. Nah, kemudian idola. Nah, masih di lembar kesukaan, masih di lembar yang sama. Idola yang pertama itu Rasulullah SAW, yang sejatinya teman-teman, walaupun kalian gak sadar, tapi sejatinya kalian telah mengidolakan beliau. Kenapa? Karena dalam kehidupan tuntunan tingkah laku kita itu harus
sesuai kan dengan beliau. Nah sementara kalau misal idola, pasti apa yang disukain sama idola itu pasti kita juga suka gitu. Nah jadi sejatinya umat muslim mengidolakan, bagi aku ya, mengidolakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah kemudian idola yang kedua itu ada papa aku. Bagi aku, papa aku tuh seorang yang pokoknya gentleman banget. Pokoknya bener-bener aku tuh beliau tuh hebat banget, kayak menginspirasi aku banget gitu. Nah jadi yang membuat aku tuh harus mandiri gitu. Nah pokoknya tuh aku terinspirasi banget sama beliau. Nah kemudian yang ketiga ada ibu aku. Nah ibu aku ini, kenapa aku mengidolakan dia, karena memang sangat menginspirasi banget bahwa seorang wanita itu memang harus seperti beliau gitu. Jadi beliau itu kayak teladan aku setelah Rasulullah sebagai seorang wanita gitu, sebagai seorang muslim. Nah kemudian ada Ustadz Adi. Nah Ustadz Adi Hidayat ini aku tuh mengidolakannya karena keilmuannya itu hebat banget gitu. Otaknya, kalau aku bilang otaknya itu otak Al-Quran. Jadi kayak aku Masya Allah gitu, luar biasa gitu sama pintarannya gitu. Nah aku sih berharap gitu ya, semoga bisa kayak beliau juga, amin. Oke, selanjutnya ada di lembar prestasi. Sebenarnya prestasi aku tuh dikit teman-teman ya, pokoknya seperti yang kalian ketahui juga seperti yang ada di sini, bahwa aku tuh nggak dibilang jago juga sih, bisa di bidang public speaking. Jadi rata-rata prestasi aku di bidang pidato seperti itu. Nah kemudian ada di lembar kepribadian ada negatif, positif, dan ini apa teman-teman? Ini darah. Nah jadi ya ini darah, golongan darah maksudnya. Jadi di lembar yang positif ini adalah kelebihan aku. Nah kelebihan aku tuh apa aja sih ya? Dari beberapa survei teman-teman aku dan orang di sekitar, bahwa katanya aku tuh mandiri, peka terhadap lingkungan sekitar, friendly, memiliki kemampuan dalam public speaking, terus penurut. Kalau kata ibu aku tuh nurut sama orang tua kayak gitu katanya. Terus berani dan survive itu tuh kayak bertahan gitu, pokoknya berjuang bertahan kayak gitu deh pokoknya. Nah kemudian kekurangan aku nih teman-teman, sebenarnya aku tuh gak baik ya kayak gitu. Nah kekurangan aku tuh ada, jadi kata orang menurut beberapa survei mah aku tuh terlalu kurus. Kemudian keras kepala, emang iya sih bener. Kemudian panikan, ya bener sih. Nah kemudian terkadang suka tidak bisa menerima kenyataan. Nah bener sih. Kemudian gegabah, deadliner, nah bener banget. Dan terkadang suka menyepilihkan sesuatu, nah bener banget. Terus suka ngaret, kurang disiplin, dan pelupa. Nah benar banget, itu menurut beberapa survei ya. Nah kemudian kita masuk ke golongan darah. Nah jadi teman-teman, golongan darah aku itu A. Nah jadi menurut beberapa penelitian, pada umumnya orang yang golongan darahnya A itu ya kayak aku orangnya. Maksudnya itu, ntar teman-teman, susah ini dibukanya. Nah maksudnya itu orang yang golongan darahnya A, menurut hasil riset gitu ya, sebagai berikut. Yang pertama, terorganisir, konsisten, jiwa kerjasamanya tinggi, teliti, kadang cemas, emang bukan kadang sih, aku mah sering cemas. Kemudian suka ngaret tuh, narsis, terus taat hukum katanya, gampang nabung, pelupa, cocok jadi MC katanya, tapi gak tahu ya. Terus jarang sakit, nggak gampang gendut. Nah bener sih, aku kurus teman-teman. Jadi kenapa nggak gampang gendut? Karena orang yang golongan darahnya itu katanya pada umumnya makan hanya di piring yang udah ada di piringnya, jadi dia nggak mau nambah-nambah gitu ya. Tapi
tapi emang sih aku kayak gitu. Tapi itu hanya menurut beberapa ahli riset ya teman-teman, kebanyakan orang, tapi ya sedikitnya sih ada di aku. Kemudian simbol diri. Nah, aku sampai nanya sama ibu aku ya, simbol diri aku tuh sebenarnya apa, aku tuh bingung. Nah, jadi kata ibu aku, simbol diri aku tuh kayak bunga mawar. Terus kenapa kayak bunga mawar? Nah, katanya karena ibu aku suka bunga mawar, jadi kata ibu aku selalu dirindukan wanginya. Terus kayak kamu, kayak maksudnya tuh kayak aku selalu dirindukan sama ibu aku kayak gitu, sama mama aku. Nah, kemudian nanya juga kenapa lagi bunga mawar, katanya bunga mawar itu pandai menjaga diri. Sejatinya aku, maksudnya sejatinya sih seperti aku, katanya ibu aku pandai menjaga diri. Dan aku bilangin diri aku itu karena lahir di tanggal 5 Oktober, hari TNI. Sejatinya TNI adalah orang yang adalah sekelompok orang yang menjaga negara. Nah, aku mengartikan diri aku sendiri ya, tanpa ada ilmu lain, tanpa ada landasan lain. Aku mengartikan bahwa TNI itu terjaga, menjaga, dan dijaga. Nah, aku sih berharap bahwa aku juga seperti itu, sesuai juga. Nah, aku tuh pengen banget ke Krusty Krab. Gimana caranya aku bisa ke Krusty Krab? Nah, terus aku tuh mikir, dan ya dari situ rasa keinginan aku tuh tumbuh. Aku pengen buat Krusty Krab. Jadi nanti orang-orang yang suka SpongeBob dan pengen ke Krusty Krab bisa datang ke restoran aku kayak gitu. Pokoknya tuh pengen banget teman-teman, dan semua menunya itu pure menu yang ada di Krusty Krab. Oke. Nah, kemudian aku tuh udah selesai semuanya. Aku pengen keliling dunia. Nah, dalam artian tidak hanya keliling dunia, tapi juga menikmati hidup gitu, menikmati ya sisa hidup, insya Allah kalau misalnya masih ada umur kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ya alhamdulillah sukses. Kemudian insya Allah husnul khotimah kayak gitu. Nah, dengan keluarga juga ya, dan semoga teman-teman juga kita semua di sini bisa husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini deskripsi impian itu yang tadi aku deskripsiin. Baik teman-teman, itu saja sih dream book aku, dan terima kasih ya udah mau ngedenger, udah mau ngeliat, udah mau tahu soal diri aku yang sebenarnya nggak penting sih ya teman-teman, cuman ya bolehlah ditonton. Terima kasih sudah nonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman semua atas kesempatannya, atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, komen juga boleh, dan apa ya jangan ditonton sih, saran aku tuh cuman like aja, cuman yaudah deh, tonton, pokoknya tonton. Nah, itu aja tentang diri aku, dan aku sangat butuh banget kritik dan saran dari teman-teman soal diri aku, biar supaya aku tuh jadi lebih baik lagi. Soalnya kan teman-teman tahu ya tadi kekurangan dan kelebihan aku gitu. Sangat butuh banget saran dari teman-teman semua, dan kritikannya sangat ditunggu teman-teman. Nah, terima kasih. Masih banyak lagi video yang harus kalian like, video aku yang harus kalian like tuh masih banyak lagi teman-teman, karena tugas aku tuh masih banyak soal video-videoan tuh masih banyak. Jadi teman-teman harus like video aku selanjutnya, dan insya Allah aku dan teman-teman aku di IPA mungkin jadi YouTuber kali ya, tamat dari sini. Banyak banget video yang harus kalian like. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.